If the plan doesn't work, remember this. Change the plan, but never the goal. Kembali belajar bersama Kak Noven di sesi berikut ini. Kak Noven akan lanjutin ya. Belajar bareng Kak Noven. Kakak akan lanjutin di metode persamaan dua variabel metode grafik. Contoh soal seperti ini, satu dulu, oke? X plus 2y sama dengan 3. Oke. Nah, sebelumnya kakak jelaskan dulu dalam soal bahasa Inggrisnya ya, seperti ini ya. Oke. Using the graphical method, solve each of the following pair of simultaneous equation. Ya. Nah, ini equation yang pertama. The first equation is x plus 2y equal 3. Oke. Equation yang kedua ya, 2x plus 4y equal 6. Step 1, check first. Oke. Nah, di sini ceknya maksudnya gimana? Persamaan ini x di sini ya, variabelnya 1 itu sebagai, kalau nggak ditulis berarti kan 1 ya di sini ya. Itu sebagai A. Oke. 2 di sini itu akan sebagai B. Dan Q-nya adalah 3, oke. Dan 2x di sini plus 4y sama dengan 6. Nah, C-nya nanti sebagai 2, D-nya adalah 4. Itu sama dengan 6-nya itu adalah Q, ya. Jadi step pertama ubah dulu ke bentuk ini. Lalu sebelum menghitung lebih lanjut, jika ya kena syarat bahwa if sesudah bikin seperti ini kita cek lalu dengan cara seperti ini, A ya dikali kehapus A kali D ya, itu ya. Jadi ya, kalau A dikali D dikurang B kali C sama dengan 0 ya, atau kalau kakak pindahkan, Kak Noven pindahkan min B kali C ini ke kanan menjadi A kali D sama dengan B kali C ya. Jika syarat ini kena, berarti jelas ya bahwa itu tidak bisa diselesaikan. Oke. Jadi step ini adalah step satunya, check first. Convert ke sini. If AD minus BC nya sama dengan 0 or this, okay, so you can't find the intersection of the two linear line. Okay, itu akan Kak Noven proof dalam bentuk soal. Okay, yang ini ya akan Kak Noven bahas di sini. Nah, di sini yaitu dengan metode 2 titik dan metode tabel. Oke. Nah, sebelumnya akan Kak Noven bahas dulu bagaimana ngecek yang ini tadi. Oke. Lihat sini. Nah, hitungannya seperti ini ya. 1 kali 4 dikurang 2 kali 2 sama dengan 0. Ini terbukti syarat ini kena tadi, syarat ini. Kena kan ya, sama dengan 0. Atau pakai yang ini, A kali D sama dengan B kali C. Jadi 1 kali 4 sama dengan 2 kali 2. Jadi jika ini tadi ya kena syarat ini, maka jelas dia tidak memiliki perpotongan, titik perpotongan antara dua persamaan garis tersebut. Oke ya, tidak akan memiliki dua persamaan garis tersebut, perpotongan titiknya itu tidak ada, atau you can't find the intersection of the two linear line. Oke. Nah, di sini Kak Noven akan jelaskan versi menghitungnya ya dengan metode 2 titik. Nah, pertama dianggap X sama dengan 0. Lalu substitusikan ke persamaan yang di sini tadi, persamaan-persamaan yang biru tadi ya. Ketika dimasukin X sama dengan 0 ya, di sini X sama dengan 0, kakak substitusi ke sini. Substitusi itu dimasukkan. Oke. Ya. Nilainya 0, masukin jadi 0, tambah 2Y sama dengan 3. Nah, kita aljabarin biasa, maka Y sama dengan 3/2. Maka
sudah ada X, sudah ada Y, maka dibuatlah titik ini. Oke. 0,3/2. Nah, di sini adik-adik boleh menulis ini, misalkan nama titiknya adalah titik, kita kasih nama titik M misalnya. Oke. Ya, titik titik itu harus huruf cetak kapital ya syaratnya. Itu misalnya titik K deh. Oke. Nah, yang kedua, Y nya yang 0 syaratnya ya. Kalau X sama dengan 0 itu adalah mendapatkan kan 0, Y ya, nilai Y itu adalah titik potong pada sumbu Y. Jadi X sama 0 sama dengan 0 adalah syarat titik potong pada sumbu Y. Oke. Atau dikenal juga, suka disingkat orang adalah tick pot. Oke. Titik potong disingkat dengan tick pot. Oke. Nah, di sini ya, adik-adik lihat ya, begitu Y sama dengan 0 ya, Y sama dengan 0 di sini di input dalam X plus 2Y sama dengan 3, Y nya kan yang kita input dengan 0, substitusi, maka X plus 2 kali 0 sama dengan 3. 2 kali 0 0 ya, jadi X sama dengan 3. Nah, kita kan ketemu nilai X di sini, berarti X dulu ditulis baru Y, jadi 3,0. Lihat sesuai warna ya, 3,0. Oke. Nah, 2 titik sudah cukup untuk membuat grafik. Oke. 2 titik cukup untuk membuat grafik. Wah, ini kena kehapus, sorry. Tak tebain dulu. 3/2. Oke. Syarat membentuk sebuah garis minimal memiliki 2 buah titik. Kita sudah punya titik K dan satu lagi kakak kasih nama titik L. Ingat, nama titik itu harus huruf kapital ya, titik L. Jadi titik ini diwakilkan dengan K ya, ini diwakilkan dengan K, nanti titik ini diwakilkan dengan L. Nah, Kak, bagaimana dengan metode tabel? Oke. Nah, pada metode tabel ini sebenarnya lebih gampang, tapi tergantung guru sekolahnya mau mengajarkan cara yang mana yang simpelnya. Oke. Kalau di internasional biasanya kakak akan mengajarkan cara paling gampang. Oke. X plus 2Y sama dengan 3. Nah, kalau kakak misalkan 1 di sini ya, X nya 1, nanti kan itu juga angkanya bisa bagus ya. Jadi gini, kita tentuin misalnya X nya 1 ya, ini di sini kakak tulis di sini 1. Nah, di sini 1. Oke. Nah, bisa juga kakak bikin 2, 3, 4, oke, 5, 6, 7 dan seterusnya, terserah sebutuhnya aja. Oke. Karena minimal kan kita butuh cuman 2 buah titik minimal, tapi metode tabel itu dengan melengkapkan titik-titik yang lain. Oke. Nah, misalnya kakak isi dengan 1. Oke, 1. Kita input ke sini 1. Berarti 2Y di sini seperti ini ya. Jadi tadi kan X plus 2Y sama dengan 3 ya. Berarti kalau tadi inputnya 1 tambah 2Y sama dengan 3, berarti 2Y sama dengan 3 kurang 1, berarti 2 kan ya. Nah, 2Y sama dengan 2, berarti Y sama dengan 2/2 alias 1. Jadi 1 akan ketemu di sini, 1 yang merah seperti ini tadi. Oke. Nah, kakak hapus dulu yang ini sebentar. Oke. Nah, sekarang kakak akan masukkan ini. Nilainya adalah dia ngeblur. Cari dulu ini titiknya. Oke. Nah, oke, dapat sudah. Nah, dapat. Oke.
2 ya, 2 ini kita input ke sini. Oke, 2 ini kita akan input ke sini. Maka X nya 2 ya tadi ya. Maka 2 tambah 2Y sama dengan 3. 2Y sama dengan 3 kurang 2 karena 2 di sini pindah ke sini. Oke. Nah, 2Y sama dengan 1. Y sama dengan setengah. Nah, di sini kita bisa isi setengah. Jadi nanti titik pertama adalah 1,1, 2, setengah. Bagaimana kalau 3? Oke. Nah, bagaimana kalau X-nya 3? Kita masukin sini ya, 3. 3 tambah 2Y sama dengan 3. Nah, berarti 2Y, 3 yang di sini stay, 3 yang sana pindah ke sini, jadi min 3. Oh, ternyata 2Y sama dengan 0, berarti Y sama dengan 0 per 2 sama dengan 0. Baru kita isi di sini 0. Oke. Ternyata 3,0 itu mirip sama yang tadi kita hitung titik L di sini. Jelas ya? Terbukti sama toh caranya. Nah, bagaimana kalau dia diisi dengan 4? Nah, kalau X-nya kita isi dengan 4. Ya, kita masukin sini. 4 tambah 2Y sama dengan 3. Maka 2Y sama dengan 3 kurang 4. 2Y sama dengan minus 1. Maka Y sama dengan minus setengah. Oke, minus setengahnya kita isi di sini. Minus setengah. Oke. Nah. Oke, sekarang kita akan input 5 di sini. Oke. X-nya 5 akan kakak input di sini. Berarti 5 tambah 2Y sama dengan 3. Maka 2Y sama dengan 3 minus 5. 2Y sama dengan minus 2. Maka Y sama dengan minus 2 per 2 alias minus 1. Di sini di input. Minus 1. Oke. Dan seterusnya untuk ke-6 dan ke-7. Ya, jadi untuk 6 ke-7 dan seterusnya itu adik-adik bisa ngitung sendiri ya. Lalu dari sini ya, kakak akan bisa membuat sebuah grafik fungsi linear. Oke. Nah, kakak akan sketsa satu persatu ya. Jadi kalau pakai 2 titik itu kan langsung ketemu ya, yaitu berapa tadi? 0,3 per 2 titik yang diwakilkan dengan titik K. Oke. Dan adik-adik harap ingat ya, kalau X sama dengan 0 itu adalah syarat titik potong pada sumbu Y. Nah, kalau titik potong pada sumbu X itu syaratnya Y sama dengan 0. Oke. Kakak akan gambar dulu dengan metode 2 titik ya, yaitu titik K dan titik L ya. Titik K itu 0,3 per 2 alias 0,1 setengah. 1 setengah itu di sini ya, 0,3 per 2 1 setengah. Jadi di sini kira-kira. Nah, itu di titik ini ya, di antara 1 dan 2 ya. Di antara 1 dan 2 ini adalah 1.5 atau 1/2. Oke. Nah, ini adalah titik K ya. Ini akan menjadi titik K, yaitu 0,1 setengah. 0,3 per 2 sama. Oke. Dan titik L 3,0. Jadi 3 di sini, 0. Berarti dia nempel ya sama sumbu X yang tadi kakak bilang bahwa kalau Y sama dengan 0 itu adalah syarat dari titik potong ya sumbu X. Oke. Kalau ini tadi yang X sama dengan 0 adalah titik pot sumbu Y. Jelas ya. Ini titik pot sumbu Y, jadi terbalik nih. Kalau titik potong sumbu Y malah X nya 0. Kalau titik potong sumbu X maka Y nya 0. Oke. Nah, sekarang di sini gambarnya.
Sebenarnya kalau dari 2 titik sudah ada, kita tarik garis jadikan ya. Oke. Karena ini sudah ada titik K ya. Tadi ini 0,1,5 titik K. Di sini ada titik K. Ya, ini titik K. Oke. Dan ini adalah titik L. Ini tadi. Oke, K, K dan L. Lalu kita sudah bisa tarik garis. Sebenarnya sudah cukup. Nah, tapi kalau mau bagus, kita menggunakan tabel melengkapin. Yang angka pecahan nggak usah kita ambil biar nggak pusing. Jadi kita akan pakai bantu adalah 1,1. Dimana itu 1,1? X nya 1 yang biru. Ini kan yang biru kan X1, 1 yang merah. Oke. Ya, 1,1. X yang biru 1, ini 1. Jadi di sini bikinnya. Nah, itu titik pertama. Oke. Saya kurang akurat dikit. Nah, di sini 1,1, oke. Yang 2,5 ya bisa aja kakak bikin 2,5, setengah di sini, oke. Setengah kan di sini. Nah, itu dibantu. Tak 2 di sini. Oke. Nah, ya yang tadi ini titik K, ini titik L. Nah, sekarang kalau dimintanya yang berikutnya adalah berapa? 3,0 sudah ya. 4 itu min setengah. Jadi 4 min setengah. Min setengah itu kira-kira di sini nih adik-adik. Nah, di sini. Jadi kalau ditarik plot gitu ya. Nah, dapatnya di sini. Tuh, di sini nih kira-kira. Oke. Sudah kelihatan ya spotnya. Tek 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 kalau kita tarik garis, atau nanti kalau di kuliah itu terkenal dengan istilah regresi linier. Di SMA juga dapat ya. Itu sudah lebih dari cukup untuk kita membentuk sebuah garis. Oke. Ya, akan kakak gambar bagaimana garisnya seperti ini kira-kira. Nah, ini setelah kakak hubungkan titik ini 1 2 3 4 5 ya. 1 2 3 4 5 kan, ini 1 2 3 4 0 kita hitung 1 kan titiknya. Jadi ada 5 titik ya, ada 5 spot ya. Yang ini K, yang ini L itu ambil dari sini tadi, kakak ulangin lagi. Oke. Nah, sudah terbentuk kan sebuah garis ya enggak? Jangan lupa saat membuat persamaan garis lurus atau linear regression ya, atau linear equation ini kita harus tulis persamaannya. X plus 2y sama dengan 3. Oke. Ini cara menggambar grafik yang tepat. Oke. Masing-masing spot titiknya dijelasin. Terus jangan lupa ya, ini ya, yang horizontal itu adalah yang garis tidur atau horizontal adalah sumbu X. Yang garis berdiri vertikal itu Y. Oke. Nah, ini kan baru persamaan yang X plus 2Y sama dengan 3. Nah, berikutnya kakak akan bahas yang persamaan yang warna merah. Berarti X 2X plus Y sama dengan 6. Oke. Seperti ini. Dua X plus Y 2X plus 4Y sama dengan 6 ya. Metode yang pertama, metode A kayak tadi. Oke. Metode A dan metode B. Oke. Nah, di sini tadi yang metode A 2 titik dan metode B yang di sini tadi ya. Nah, yang tabel ini akan kakak hapus supaya gampang. Tadi sudah tahu ya, tabel ini bisa menghasilkan gambar ini tadi per titik. Oke. Tabel ini akan kakak hapus. Oke, kakak lanjutkan ya. Nah, dari persamaan 2X plus 4Y sama dengan 6 tadi ya. Ini tadi kakak akan selesaikan dengan metode 2 titik. Oke. Ketika X sama dengan 0. Oke, ketika X sama dengan 0. Kakak input ke dalam sini. Ya.
maka 2 kali 0 adalah 0 ya, plus 4y nya normal, oke, sama dengan 6. Nah, jadi 4y sama dengan 6, maka y sama dengan 6/4. Oke, 6/4 dikecilin jadi 3/2 ya, maka dapat disimpulkan berarti tadi x nya kan 0 ya, x nya 0 dan y nya adalah 3/2. X nya 0, y nya 3/2, maka dapat titiknya adalah 0,3/2. Oke, ternyata ini sama dengan titik K tadi, yang tadi ya, dari yang persamaan biru. Oke, nah pas masuk ke persamaan merah ya, kakak jabarin seperti ini. X sama dengan 0, masukin ke sini, dapat 2 kali 0 tambah 4y sama dengan 6, 4y sama dengan 6, y sama dengan 6/4, dapatlah y sama dengan 3/2. Ternyata dapat 0,3/2 sama dengan yang tadi ini. Oke, nah ternyata persamaan merah dan persamaan biru memiliki titik yang sama. Oke, nah ini mungkin kebetulan. Kita coba lagi yang berikutnya ya, kalau bagaimana titik potong sumbu x. Syaratnya titik potong sumbu x adalah y sama dengan 0, maka 2x plus 4y sama dengan 6. Kita input nilai y nya ke sini, maka didapatlah seperti ini, 2x plus 4 kali 0 sama dengan 6. Maka yang tersisa kan cuma 2x, karena 4 kali 0 habis ya. Jadi 2x sama dengan 6, maka x sama dengan 6/2, maka dapat x nya 3. Dari sini kita bisa menyimpulkan, berarti ingat dalam koordinat kartesius pada sumbu x dan sumbu y yang tadi kakak gambar dalam 2 dimensi, berarti selalu x duluan baru nilai y. Jadi 3,0 seperti ini ditulisnya, 3 yang merah, 0 ya, 0 ini yang ini tadi yang biru. Nah ternyata titik 3,0 yang ini sama dengan titik yang tadi kita sudah hitung di sini, 3,0 titik L. Oke ya, jelas ya adik-adik. Kalau dia sudah jelas 2 titik aja berimpit ya, ini tadi diwakilkan dengan titik K. Nah biasanya memang huruf kapital pada perwakilan titik itu di depan ya. Tadi kakak sengaja cuman misalin dulu biar adik-adik ngerti. Penulisan resminya selalu seperti ini. Oke, nah ternyata KL nya sama loh. Kalau KL nya sama digambar di sini, K dan L numpuk nih, K nya sama, L nya sama, berarti garisnya akan numpuk. Walaupun kita nanti kerjain metode tabel ya dengan persamaan yang warna merah, hasilnya pasti sama. Nah kalau 2 garis itu numpuk, bayangin ya, garis biru di garis di sini ya, persamaan garis biru ini kakak garis di sini, garis biru, lalu persamaan garis merah ya, persamaan garis yang kedua dengan K dan L yang sama di garis juga di sini. Lah kalau berhimpit berarti tidak ada perpotongan antara 2 garis. Maksudnya perpotongan 2 garis itu seperti ini kira-kira sketsanya. Ini ada sumbu X dan sumbu Y. Oke, biasanya persamaan garisnya kayak gini. Ini ada, tarik sini. Nah ini namanya perpotongan ya, ini namanya perpotongan atau dikenal dengan intersection ya, perpotongan dua buah garis. Di situ titik itu dinamakan dengan intersection. Oke, ketinggalan sebentar, ketinggalan sedikit hurufnya, intersection. Nah seperti ini intersection. Oke ya, jadi pada sumbu X dan sumbu Y yang seperti ini ada persamaan. Nah ini perpotongan. Tapi kalau kasus yang ini, karena garis yang biru dan yang merah ternyata memiliki titik yang sama, yaitu K dan L, maka tanpa kita pakai metode tabel tadi ya, tanpa perlu menggunakan tabel, jelas bahwa 2 garis ini akan berhimpit. Jadi tidak mungkin ada intersectionnya, alias tidak bisa diselesaikan secara untuk mencari intersectionnya. Oke, sekian di sesi metode grafik. Oke, jika syarat yang sebelum dikerjakan harus dikerjakan dengan metode ini. Oke,
ya. Jadi ini harus dimasukin dulu, dipindah, lalu kita cek ya A kali D min BC nya gimana. Setelah kita cek ya, maka baru bisa kita simpulkan kalau ini ternyata kena syarat ini atau ini, maka sudah bisa dipastikan you can't find the intersection of the two linear line. Oke. Sekian belajar bersama Kak Noven di sesi SPLDV ya, sistem persamaan linear dua variabel. Oke. Thank you. Tolong di-subscribe, nyalakan loncengnya, dan tolong kakak untuk di-like ya, disebarkan bagi teman-teman dan adik-adik sekalian. Semoga channel pendidikan ini membantu para guru-guru muda dan adik-adik sekalian. Terima kasih. Kak Noven undur diri dulu ya. Bye bye.